Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan makin semangat belajarnya. Oke, teman-teman, kali ini materi kita adalah listrik dinamis. Oke, kalau sebelumnya kita udah pernah belajar tentang listrik statis, ya. Jadi sekarang kita akan membahas listrik dinamis. Oke, teman-teman, gimana ya rasanya kalau kita hidup tanpa listrik? Coba dibayangin. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kejadian tanggal 4 Agustus 2019 yang lalu ya, di mana blackout atau pemadaman massal listrik terjadi di daerah DKI, Banten, dan Jawa Barat. Saat itu bahkan sampai berpengaruh kepada dunia industri dan transportasi, mulai dari rumah, perkantoran, tempat pelayanan umum seperti rumah sakit, pabrik, dan KRL. Nah, terus kalau nggak ada listrik nih ya, HP kita nggak bisa nyala nih. Jadi kalau kita mau belajar kayak gini pun kita nggak bisa ya. Oke, jadi betapa urgentnya, betapa pentingnya ternyata listrik dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau kita lihat di dalam rumah kita aja ada berapa banyak peralatan listrik. Ya, minimal di rumah pasti ada lampu. Tuh ya. Kemudian mungkin ada yang kulkas, ada mesin air, kemudian ada juga mesin cucinya, ada TV, ada laptop, HP, gitu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi apa ya sebenarnya listrik dinamis? Listrik dinamis, dari kata dinamis itu artinya bergerak ya. Jadi listrik ini ditandai dengan adanya muatan listrik yang bergerak. Jadi bergeraknya gimana? Dia mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, aliran listrik ini disebutnya adalah arus listrik. Tuh ya. Jadi yang mengalir muatan listrik itu, aliran muatan listriknya disebut dengan arus listrik. Nah, arus listrik ini karena tadi disebutkan dia dinamis, dia bergerak, dia mengalir. Nah, dia bergeraknya dari kutub positif ke kutub negatif. Oke. Kalau teman-teman ingat ada misalkan batu baterai untuk jam dinding kita. Nah, itu kan ada bagian yang menonjol ya. Nah, itu adalah kutub positifnya. Jadi mengalirnya dari kutub positif menuju kutub negatif. Oke. Sekarang kita cek ke arus listrik. Nah, arus listrik atau kuat arus listrik ini adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Tahu kalau kita buat dalam persamaan matematis, I sama dengan Q per T. I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Sementara T adalah waktu, satuannya detik. Oke, nah sekarang kita biar lebih paham lagi, kita cobain di contoh soal berikut. Kuat arus yang mengalir pada sebuah lampu sebesar 3,2 ampere. Banyaknya muatan yang mengalir selama 1 jam adalah. Oke, 1 jam ya. Ini ada opsinya A 3,2, B 192, C 1050, D 11520. Oke, tadi kita udah belajar rumusnya adalah I sama dengan Q per T. I adalah arus, Q adalah muatan, T adalah waktu. Nah, yang ditanya di soal adalah muatannya. Nih ya, banyaknya muatan, berarti yang ditanya Q. Maka kalau kita buat Q-nya, jadi kita ganti ya. Nah, ini sebelumnya T-nya kita jadikan ke detik dulu, karena tadi satuan waktu harus dalam detik. Jadi 1 jam supaya jadi detik kita kali 3600. Kenapa 3600? Karena 1 jam 60 menit dan 1 menit 60 detik. Jadi 60 kali 60 3600. Oke. Nah, ini berarti karena yang ditanya di soal adalah Q, maka rumusnya kita rubah. Jadi ini kali silang I kali T. Maka Q sama dengan arus dikali T. Nanti kalau ditanya waktu, berarti rumusnya jadi Q bagi I, gitu ya. Oke. Atau kamu kalau mau suka bikin segitiga juga boleh. Jadi yang di atas adalah Q, nanti yang di bagian bawah adalah I sama T. Oke, kemudian kita tinggal masukin I-nya 3,2. Waktunya tadi udah kita rubah jadi 3600. Kita kali hasilnya 11.520 coulomb. Jadi jawabannya yang D. Gampang ya, gampang banget nih. Oke, kita lanjut ke potensial listrik.
Oke, apa itu potensial listrik? Potensial listrik ini adalah energi potensial listrik per satuan muatan. Atau kalau kita tuliskan dalam rumus matematis, V sama dengan W per Q. Apa itu V? Nah, V ini adalah beda potensial atau potensial listrik atau tegangan listrik ya dari kata voltase. Nah, ini sering dengar ya, volt. Makanya satuannya volt. W ini adalah energi, satuannya joule. Kan tadi rumusnya energi potensial per satuan muatan, makanya di sini W, energi. Q-nya adalah muatan. Ya, karena kita di Q ini udah sering ya, kita bahas juga di listrik statis kan, ada muatan. Nah, kita cobain di contoh soal berikut. Sebuah benda bermuatan 10 kolom dan memiliki energi potensial sebesar 90 joule. Maka potensial listrik benda adalah, ini pilihannya, pilihan gandanya. Oke, kita jawab ya. Tadi kan rumusnya V sama dengan W per Q. Yang ditanya potensial listrik, jadi yang ditanya V. Artinya rumusnya udah, nggak usah dirubah, langsung kita pakai aplikasiin, masukin angkanya. V sama dengan W bagi Q. W adalah energi 90 joule, Q adalah muatan 10 kolom. Jadi, 90 bagi 10, 9 volt. Gampang banget ya, luar biasa, alhamdulillah. Oke, jadi kita bisa langsung next ke siapakah ini? Nah, ini adalah George Ohm atau ya penemu dari hukum Ohm. Nah, jadi hukum Ohm ini bunyinya, kuat arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung kawat penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kuat arus yaitu I sebanding dengan potensial yaitu V, tapi dia berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Atau kalau kita tuliskan dalam rumus matematis kayak gini, I sama dengan V per R. Jadi I sebanding dengan potensial, tapi dia berbanding terbalik dengan R, hambatan. I arus listrik, satuannya ampere, V tegangan, satuannya volt, R hambatan, satuannya ohm. Kalau mau tulis dalam simbol ohm begini boleh, atau kita tulis begini juga boleh, OHM, ohm dibacanya ya. Itu adalah hukum Ohm. Kita cobain di contoh soal supaya lebih paham. Sebuah setrika listrik dengan tegangan 220 volt memiliki hambatan 44 ohm. Berapa kuat arus listrik yang diperlukan? Ini opsinya. Ini langsung aja ya. Rumusnya tadi I sama dengan V per R. Sekali lagi kalau kamu sukanya bikin segitiga boleh. Berarti segitiga yang di bagian atas adalah V. Nanti yang di bawah 2 I dan R ya. I sama dengan V per R, V-nya 220, R-nya 44, jadi langsung aja kita bagi 220 bagi 44, betul ya, 5 ampere, jadi jawabannya yang B. Easy banget ya. Kita lanjut, sekarang ke, hukum yang lain, yang namanya adalah hukum 1 Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Jadi hukum 1 Kirchhoff ini menyatakan jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar. Ya, atau bahasa gampangnya adalah jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. I masuk sama dengan I yang keluar. Itu ya. I in sama dengan I out. Nah, misalkan nih gambarnya kayak gini. Gambar percabangannya ya. Jadi ada I3, I1, I2, I4. Yang masuk ke mana? Ini kan titiknya nih, arah masuk. Berarti yang menuju ke sini, menuju ke titik ini adalah I1 dan I2. Maka I1 ditambah I2 sama dengan I yang out, yang keluar. Nah, yang menjauhi titik adalah, atau yang keluar adalah I3 dan I4. Kita lihat panahnya. Jadi, sama dengan I3 tambah I4. Gampang ya, jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 dan I4. Nanti tergantung gimana percabangan dari kuat-kuat arus ini. Kita cobain, biar lebih paham ya. Perhatikan titik simpul A dari suatu rangkaian. Ini gambarnya ada titik simpul A di sini. Kuat arus I1 yang ini ya, 10 ampere, I2 yang ini, yaitu 5 ampere. Kuat arus I1 10 ampere, I2 5 ampere, arah menjauhi titik A. Kita
Tapi di sini gambarnya menuju titik A justru ya. Ini titik A-nya yang mana nih? Mungkin titik A-nya di luar sini kali ya. Maksudnya ini titik lah. Oke. Ini berarti bisa dibilang yang ke arah masuk ya, in. Oke. Ini mungkin soalnya salah di sini ya. Bukan menjauhi tapi ke arah titik A. Kalau ini kita titik A nih. Tapi ini soalnya nggak ngasih tahu ini titik A-nya. Sepertinya ini titik A. Kuat arus I3 yang ini 8A arah keluar dari titik A. Nah, ini benar kalau ini arah keluar. Berarti mungkin ini salah ini ya, tipe dari soalnya. Ini arah maksudnya arah menuju titik A. Jadi masuk kalau dari gambar. Oke, kita lihat gambarnya aja ya. Tentukan besar dan arah kuat arus I4. Nah, ini I4. Arahnya kemana, besarnya berapa? Oke, jadi yang masuk kita klasifikasikan ada dua nih. I1 dan I2. Maka kita jumlah 10 tambah 5, 15 ya. I3-nya arah keluar 8. Berarti yang ini nggak mungkin ke arah masuk juga. Karena nanti makin besar. Kalau makin besar nanti jadinya di sini dapatnya nilai negatif dong. Nah, kan nggak. Kuat arus nggak ada yang negatif ya. Jadi kita buat I masuk sama dengan I keluar. Yang masuknya kita buat I1 dan I2 kalau dari gambar ini ya. Berarti yang I4 arahnya keluar otomatis. Jadi dia menjauhi ke arah luar sini ya. Oke. Kita masukin I1, I2 10 tambah 5, I3-nya 8, I4 yang mau kita cari. 10 tambah 5, 15, 8 plus I4. Maka I4 adalah 8 pindah ruas, jadi 15 kurang 8, jadi negatif ya. I4-nya sama dengan 7 ampere. Ke arah mana? Ke arah luar. Nih, ke arah luar ya. Oke. Kenapa nggak I4-nya di sini? Nanti kalau I4-nya di sini pasti negatif hasilnya. Coba aja kalau nggak percaya boleh. Ya. Oke. Kita next ke... Oke. Kita sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke rangkaian listrik, ada rangkaian seri, paralel dan seterusnya. Oke. Semangat belajar. Setiap kita meninggalkan jejak dan menciptakan cerita. Semoga jejak dan cerita kita lebih banyak kebaikannya. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.